Motor adventure itu selalu menarik untuk diimpikan teman-teman. Karena versatility-nya yang jelas tinggi, enak buat dibawa kemana aja. Dan ya, motor adventure itu selalu menarik untuk menjadi motor utama kita. Dan kami punya rekomendasi Moge Adventure di kelas medium yang rasanya cocok buat kalian masukin ke list motor impian kalian tuh. Dan motor ini beruntungnya kita udah masuk ke Indonesia. Ini dia Yamaha Tenere World Raid. Mari saya ceritakan kenapa motor ini layak diimpikan. Yes teman-teman, ini dia Yamaha Tenere 700 yang versi World Raid. Jadi ini bukan versi yang biasanya, ini adalah versi yang siap dibawa keliling dunia karena speknya. Nanti saya ceritain lebih lanjut. Tapi kalau kita tarik ceritanya, sebenarnya nama Tenere itu adalah nama yang legendaris teman-teman. Hingga tahun ini, Tenere udah 40 tahun hadir di dunia. Berarti pertama kali dari tahun 83-an dan pertama kali menggunakan nama Yamaha XT600Z. Lalu hingga sekarang dia terus berganti naik kelas kapasitas dan jadi Yamaha XT700 yang dikasih embel-embel Tenere seperti ini. Yes, nama Tenere juga sangat-sangat legendaris teman-teman di kancah Rally Dakar karena motor ini dikembangkan di ajang balap motor dan mobil yang paling galak di dunia itu. Sehingga bisa ketahuan kalau DNA-nya adalah DNA motor adventure sejati yang memang motor ini dipersiapkan untuk ajang yang paling ekstrim itu. Dan by the way teman-teman, motor ini masuk ke Indonesia bukan lewat APM resminya atau Yamaha Motor Indonesia, melainkan lewat importer umum Two Wheelers by Glamour Auto Boutique yang saat ini meminjamkan kita kesempatan untuk nge-review motor ini. Dan motor ini dijual dengan harga 485 juta teman-teman. Harga itu masih bisa dinego dan juga itu harga off the road, tapi itulah harga yang menarik menurut kami. Karena motor ini di kelasnya menantang Aprilia Touareg 660, lalu juga Honda Transalp, dan Kawasaki Versys 650. Kalau kita lihat peta persaingan harganya, ini adalah harga yang menarik untuk sebuah motor yang CBU dari Inggris ini. Sehingga ya kita perlu memasukkan motor ini di list motor impian, apalagi harganya yang menarik itu. Secara desain, jelas Yamaha Tenere yang World Raid ini masih membawa bahasa desain yang mirip-mirip dengan Tenere standarnya, teman-teman. Tapi kalau kita cari tahu bagaimana Yamaha mengembangkan desain ini, sebenarnya desain model kayak gini tuh udah muncul sejak Yamaha Tenere lansiran tahun 2008, teman-teman. Yamaha XT600Z lansiran 2008, itu siluet desainnya udah kayak gini, jangkung di depan, agak slim di samping, lalu makin slim ke belakang ala motor trail. Dan secara umum ya siluet kayak gini menjadi siluet yang ikonik banget khasnya Yamaha Tenere. Dari depan sini kita bisa lihat juga fasianya kayak gini teman-teman. Ini sih motor jangkung banget ya. Biasanya motor-motor yang saya review, kalau saya jongkok di depannya biasanya paling ya headlamp itu posisinya di sini kali ya. Kalau ini tuh wow tinggi banget. Headlampnya ikonik juga dengan 4 buah lampu kayak gini dan dikawal dengan windshield yang cakep ya teman-teman. Tapi sayang ini fix, nggak bisa diatur lagi naik turunnya. Dan turun ke bawah sini bisa dilihat kakinya yang wow, secara spek sih luar biasa teman-teman. Dari samping, ini kelihatan banget teman-teman siluet motor yang khas banget motor adventure. Dan Moge Adventure di kelas medium ini rata-rata punya postur kurang lebih kayak gini. Dengan jok yang ramping, jadi enak buat bermanuver gitu ya. Dan yang membedakan Tenere 700 World Raid sama yang biasa adalah dari sininya nih. Lihat, kalau kalian bisa lihat ini model tangkinya ganda teman-teman. Sebenarnya tangki sih satu di depan sini ya. Tapi dibuat model tutupnya, dibuat ganda kiri kanan gini dan menjadi ciri khas motor-motor Rally Dakar. Wow, dan ini adalah tangki yang kapasitasnya 23 liter teman-teman. Yamaha mengklaim ketika tangkinya diisi bensin full, ini motor bisa dibawa sampai dengan 500 km. Wih, berarti kita bisa Jakarta-Semarang dengan satu kali mengisi bensin penuh. Dan ya jelas motor ini adalah motor yang menarik di kelas ini nih. Wow. Belum lagi teman-teman, Yamaha Tenere ini hadir dengan harga yang tadi menarik, dengan build quality dan juga part-part yang dipakai itu serba spesial gitu.
Sehingga membeli motor ini rasanya menjadi makin menggoda lagi gitu ya. Belum lagi banyak fitur-fitur yang menarik, nanti akan saya jelaskan. Tapi satu hal detail yang saya suka adalah, di balik semua clear warna hitam ini, ada sentuhan clear yang dikasih polak camouflage gini, dan membuat motor ini secara nggak langsung kayak berkomunikasi ke kita kalau dia tuh siap dipakai ke hutan-hutan. Teman-teman, tadi saya sempat bilang motor ini tuh punya dimensi yang mirip-mirip dengan kompetitornya. Tapi sekarang kita buktikan gimana posisi berkendaranya. Kebetulan saya kemarin baru aja nge-review Aprilia Touareg 660 ya. Dan itu motor gede banget sih. Tapi ini ternyata lebih gede lagi nih. Tepatnya sih lebih jangkung, teman-teman. Ini motor ground clearance-nya tinggi, wheelbase-nya panjang, dan posisi joknya pun tinggi nih. Untuk saya yang punya tinggi 175 cm dan juga bobot ekstra kayak gini nih, duduk di motor ini terasa masih intimidatif, teman-teman. Saya masih jinjit kelihatannya, dan ya kayaknya sih saya akan lebih berhati-hati nih ketika mengendarai motor ini. Tapi kebetulan saya mungkin baru bisa menilai motor ini intimidatif karena motor ini nggak dibawa laju gitu ya. Biasanya motor-motor kayak gini tuh ketika kita bawa main-main baru ketahuan kalau ternyata pengendaliannya sangat-sangat meyakinkan. Tapi ya ini bukan motor tes yang bisa kita tes, jadi hanya bisa kita ulas dari posisi diam seperti ini. Tapi berada di balik kemudi ini, wow, ini motor yang terasa sangat arogan, terasa sangat tinggi, ya bisa bikin percaya diri meningkat banget, teman-teman. Kalau posisi kaki saya naik ke sini, ke footstep, bisa dilihat ini segitiga berkendaranya sangat-sangat natural ya, ideal, tegak, stangnya fat bar, dan tingginya menurut saya sih pas, teman-teman. Nggak terlalu maju, nggak terlalu mundur. Ngebuka gini tangan, tapi jangan takut angin kena ya ke dada karena di cover pakai windshield ini. Posisi kaki pun nyaman, footstepnya solid banget, meyakinkan, dan ya seru sih teman-teman. Anyway juga, ini suspensinya yang tadi saya sempat singgung di depan, dia pakai shock upside down dari Kayaba, diameternya besar, dan bedanya dengan Tenere biasa, lebih tinggi sekitar 20 mm atau 2 cm. Tapi ya denger 2 cm memang terkesan kecil, tapi kalau di motor seperti ini, 20 mm atau 2 cm itu cukup berpengaruh tuh. Di depan shocknya seperti itu, di belakang monoshock tunggal di tengah, khasnya Tenere, dan shocknya ini depan belakang bisa diatur-atur, preloadnya, compressionnya, hingga reboundnya, dan itu menjadikan motor ini menjadi motor yang sangat-sangat versatile, teman-teman. Nah, teman-teman, sebenarnya saya udah penasaran banget dengan suaranya kayak apa. Kita dengerin langsung. Kita nyalain. Nah, Yamaha Tenere ini dari namanya Tenere 700, jelas dia pakai mesin yang kita bisa identifikasi ya. Pasti di rentang 700 cc, atau tepatnya ini adalah mesin yang kapasitasnya 659 cc. Ini adalah mesin yang konfigurasinya tuh cross plane, teman-teman, sama kayak punyanya Africa Twin atau Transalp. Jadi kita tadi dengar ada suara yang khas gitu ya, gemericiknya, karena firing ordernya itu 270 derajat. By the way, motor ini motor yang 2 silinder segaris, dan ini adalah motor yang udah pakai teknologi canggih sehingga lolos untuk emisi Euro 5. Zaman sekarang ya motor-motor harus emisinya rendah untuk mengurangi polusi dunia. Dan motor ini ya walaupun motor adventure yang siap dibawa belusukan kemana-mana, tapi diplot sebagai motor yang ramah lingkungan dalam tanda kutip. Mesin ini adalah mesin yang high torque, teman-teman. Torsinya 68 Nm, tenaganya 72,4 horsepower. Ya khasnya motor-motor adventure ya, dia mengejar torsi di bawah sehingga putaran-putaran awalnya itu enak buat kita agak belusukan gitu ya. Dan ini adalah motor yang lagi-lagi harus kami akui motor yang canggih, teman-teman. Karena udah dibekali segala perangkat pendinginannya, dan motor ini walaupun canggih tapi tetap ditawarkan oleh Yamaha dengan karakter yang raw. Kenapa, teman-teman? Karena kalau kemarin kita udah nge-review Aprilia Touareg 660 yang dia pakai throttle by wire sehingga ada riding mode. Kalau ini diplot sama Yamaha sebagai motor yang mentah. Jadi dia nggak pakai throttle by wire, bagaimana karakternya itu semua diatur oleh pengendaranya dari tangannya, sehingga menurut kami motor ini lebih asik buat bermain-main.
Lanjut teman-teman, sekarang kita bahas fiturnya. Dari tadi juga fokus ya. Karena sekarang ngikutin tren saat ini ya. Kita bisa lihat Ducati juga pakai yang kayak gini, Desert X-nya dia pakai model instrument cluster yang portrait gitu, tegak gitu, dan juga diterapkan oleh Yamaha dengan Tenere-nya nih. Ini adalah layar yang TFT teman-teman. Jadi layar ini selain bisa menampilkan banyak informasi ya, juga terlihat atraktif nih. Walaupun siang-siang sih harusnya ini diplot dengan layar yang bisa terlihat dengan nyata. Informasinya banyak banget teman-teman di sini. Fiturnya pun banyak ya, walaupun nggak ada riding mode ya, tapi ini ada berbagai pengaturan untuk ABS-nya. Selain itu, untuk urusan fitur, motor ini juga dilengkapi dengan ini, ada steering damper dari Öhlins, dan juga motor ini, instrument clusternya ini bisa disambungkan ke smartphone, teman-teman. Jadi, ya kekinian lah ya dengan berbagai perangkat konektivitasnya. Teman-teman, sekarang kita saatnya menjawab pertanyaan di awal tadi. Kami pengen kasih tahu kenapa motor ini layak untuk dimasukkan ke salah satu motor impian kalian. Kenapa coba? Karena motor ini harganya cukup terjangkau, 485 juta untuk sebuah motor yang spesial dari Yamaha ini menurut kami layak. Dan motor ini hadir juga dengan segala kelebihannya dari speknya, dari fiturnya, dan juga dari tongkrongannya. Serta jangan lupakan nama besar Tenere di kancah motor adventure. Dan jangan lupa juga kalau ini adalah motor Yamaha teman-teman. Yang artinya motor ini sudah hadir dengan after sales yang besar jaringannya dan juga komunitasnya yang nggak sedikit nih penggunanya. Menurut kami demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Pendapat kalian apa soal Yamaha Tenere World Rate ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Apakah motor ini layak menjadi motor impian kalian? Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau itu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Thanks to Glamour Auto Boutique dan juga Two Wheelers-nya. Stay safe dan bye-bye.